warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Sidabutar dengan NIM 0704213066. Nah, saya merupakan mahasiswi UINSU yang akan membahas tentang materi sistem pencernaan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah fisiologi hewan yang diampu oleh Ibu Sukriya MSc. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan dalam bentuk video pada sistem pencernaan manusia, hewan vertebrata, dan hewan invertebrata. Nah, jadi sebenarnya apa sih sistem pencernaan itu? Nah, jadi sistem pencernaan itu merupakan suatu rangkaian proses kompleks dalam tubuh manusia maupun hewan yang bertujuan untuk menguraikan makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan ini memiliki peran yang krusial dalam menjalankan fungsi-fungsi vital bagi tubuh manusia maupun hewan. Nah, fungsi utamanya itu adalah untuk menguraikan makanan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat diserap oleh tubuh, sehingga menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, enzim ini itu dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya itu tergantung dari bahan makanan yang akan diserap oleh tubuh. Yang pertama itu ada sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia ini terdiri dari saluran pencernaan dan berbagai kelenjar aksesoris yang mengsekresikan enzim pencernaan ke dalam saluran ductus melalui saluran. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini ternyata melalui proses pencernaan yang terdiri dari ingesti. Ingesti itu merupakan proses pengambilan makanan ke dalam saluran cerna, merupakan rangka awal dalam proses pencernaan. Kemudian ada propulsi dan peristaltis. Itu adalah proses yang mengacu pada gerakan menelan, dan peristaltis yaitu merupakan gerakan kontraksi otot dalam saluran pencernaan untuk mendorong makanan dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian ada digesti mekanik. Nah, digesti mekanik ini merupakan proses yang melibatkan pengunyahan, pencampuran, dan pengadukan makanan yang akan membantu memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil untuk mempermudah pencernaan selanjutnya. Kemudian ada digesti kimia. Nah, pencernaan kimia ini melibatkan penguraian molekul makanan menjadi molekul yang lebih kecil, sehingga zat-zat tersebut itu siap untuk diserap tubuh. Kemudian ada absorpsi. Nah, setelah makanan dicerna, nutrisi yang dihasilkan diserap dan disalurkan ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus untuk mendukung fungsi tubuh. Dan yang terakhir itu ada defekasi. Defekasi ini adalah proses eliminasi sisa-sisa makanan yang tidak dicerna yang dilakukan melalui defekasi, di mana buangan padat dikeluarkan dari tubuh. Nah, sistem pencernaan makanan pada manusia itu terdiri dari beberapa organ yang berturut-turut, dimulai dari rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, pada rongga mulut, di dalam rongga mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau salipa. Nah, gigi ini terbentuk dari tulang gigi yang disebut dentin. Ada 3 macam gigi manusia, yaitu gigi seri, insisor, gigi taring, caninus, dan gigi geraham atau molar. Mereka ini sama-sama berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, terdapat pula 3 buah kelenjar salipa pada mulut, yaitu kelenjar parotis, sublingualis, dan submandibularis. Nah, kelenjar salipa ini mengeluarkan air liur yang mengandung enzim betialin atau amilase yang berguna untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, pencernaan ini yang dibantu oleh enzim disebut pencernaan kimiawi. Di dalam rongga mulut, lidah ini menempatkan makanan di antara gigi sehingga mudah dikunyah dan bercampur dengan air liur. Makanan ini kemudian dibentuk menjadi lembek dan bulat yang disebut bolus. Kemudian bolus dengan bantuan lidah didorong menuju paring. Kemudian tahap selanjutnya adalah paring atau esofagus. Si paring ini merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Nah, pada pangkal paring itu terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menutup
ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, setelah melalui paring, bolus ini akan menuju ke esofagus. Esofagus itu suatu organ yang berbentuk tabung lurus, berotot lurik dan berdinding tebal. Nah, otot kerongkongan ini akan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Kemudian itu ada lambung. Nah, lambung ini adalah kelanjutan dari esofagus, berbentuk seperti kantung. Nah, lambung ini dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Nah, dinding lambung ini disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi untuk menggerus makanan secara mekanis melalui kontraksi otot-otot tersebut. Nah, ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Nah, selain pencernaan mekanik, pada lambung ini terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung. Nah, otot lambung ini akan berkontraksi mengadu-ngadu bolus, kemudian akan memecahnya secara mekanis dan mencampurnya dengan getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung HCl, enzim pepsin, dan renin. Nah, HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersamaan bolus untuk mengaktifkan enzim pepsin. Enzim pepsin sendiri itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada renin. Renin ini akan berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Nah, setelah melalui pencernaan kimiawi di dalam lambung, bolus ini menjadi bahan kekuningan yang disebut kim atau kimus, bubur usus. Nah, kimus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Nah, tahap selanjutnya adalah usus halus. Nah, usus halus ini merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus ini memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Nah, suatu lubang pada dinding duodenum ini menghubungkan usus 12 jari dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Nah, pankreas ini akan menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase yang disalurkan menuju duodenum. Nah, tripsin ini berfungsi untuk merubah protein menjadi asam amino. Amilase mengubah amilo menjadi maltosa, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, getah empedu ini dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantung empedu. Nah, getah empedu ini akan disalurkan ke duodenum. Getah empedu ini berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian selanjutnya pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Nah, pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan itu diserap. Zat-zat makanan ini setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening dan akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian tahap selanjutnya adalah usus besar. Nah, usus besar ini merupakan bahan makanan yang sudah melalui proses usus halus akhirnya masuk ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terdiri atas usus buntu, bagian yang menaik, bagian yang mendatar, dan bagian yang menurun. Dan kemudian sisa-sisa makanan itu akan berakhir pada anus. Kemudian ada tahap rektum dan anus. Nah, rektum dan anus ini merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ini akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Kemudian ada sistem pencernaan vertebrata. Nah, yang
Pertama di sini saya akan membahas sistem pencernaan pada Pisces. Nah, Pisces ini memiliki saluran pencernaan yang terdiri atas mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Nah, mereka juga memiliki kelenjar pencernaan berupa kantong hematopankreas dan kantong empedu, yang keduanya ini bermuara di usus paling depan. Mekanisme pencernaan pada ikan ini dimulai dari rongga mulut atau capung oris. Nah, di dalam rongga mulut ini terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat bergerak, serta banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan enzim. Nah, dari rongga mulut ini, makanan akan masuk ke esofagus melalui paring yang terdapat di daerah sekitar insang. Nah, jadi esofagusnya ini berbentuk kerucut, pendek, dan terdapat di belakang insang. Bila tidak dilalui makanan, lumennya ini akan menyempit. Nah, dari kerongkongan tadi, makanan ini akan didorong masuk ke lambung. Lambung ini ukurannya belum jelas, sehingga tidak dapat diketahui batasan dengan usus. Nah, dari lambung ini, makanan akan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok yang sama besarnya yang akan bermuara pada anus. Nah, pada ikan ini memiliki kelenjar pencernaan yang meliputi hati dan pankreas. Nah, hati ini merupakan kelenjar yang berukuran besar, berwarna merah kecoklatan, yang berfungsi untuk menghasilkan enzim dan akan membantu proses pencernaan lemak. Kemudian ada pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Yang kedua ada sistem pencernaan amfibi. Nah, sistem pencernaan makanan pada amfibi ini sebenarnya hampir sama dengan ikan, yaitu meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, amfibi ini contoh salah satunya itu adalah kata. Kata ini hewan yang memakan serangga kecil. Jadi secara berturut-turut saluran pencernaan pada kata itu meliputi rongga mulut, esofagus, ventriculus, lambung, usus, dan kloaka. Nah, kloaka ini merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan dan saluran reproduksi dan urin. Nah, kemudian amfibi ini memiliki kelenjar pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Hati ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim yang disimpan dalam kantung encer yang berwarna kehijauan, dan pankreas ini berwarna kuning, melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Pankreas ini memiliki fungsi untuk menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Jadi secara singkatnya, proses pencernaan pada amfibi ini dimulai ketika si amfibi ini menangkap mangsa dengan menggunakan lidah yang lengket. Jadi mereka akan menarik makanan ke dalam mulut menggunakan lidah yang lengket tadi. Kemudian setelah makanan yang masuk ke dalam mulut akan berlanjut ke kerongkongan dan lambung, di mana enzim pencernaan mulai bekerja untuk memecah polimer kompleks dalam molekul yang lebih sederhana. Nah, proses pencernaan ini berlanjut ke usus halus, di mana nutrisi yang dihasilkan akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh, sehingga sisa-sisa yang tidak dapat dicerna akan dibuang melalui anus. Kemudian ada sistem pencernaan pada reptil. Nah, sebagaimana pada ikan dan amfibi, sistem pencernaan makanan pada reptil ini meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, reptil ini umumnya adalah karnivora atau pemakan daging. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil ini meliputi rongga mulut, esofagus, ventriculus, intestinum yang terdiri dari usus halus dan usus tebal. Kemudian ada anus, tempat pembuangan sisa-sisa nutrisi yang tidak terpakai. Nah, reptil ini juga memiliki kelenjar pencernaan, yaitu meliputi hati, kantong empedu, dan pankreas. Nah, hati pada reptil ini memiliki dua lobus atau gelambir dan yang berwarna kemerahan. Sedangkan kantung empedu ini terletak pada tepi di sebelah kanan hati. Kemudian pankreas ini berada di antara lambung dan duodenum, berbentuk pipih kekuning-kuningan. Nah, proses mekanisme pencernaan reptil ini dimulai ketika si reptil ini menangkap mangsa atau mengambil makanannya
yang akan dibawa masuk ke dalam mulut, kemudian akan berlanjut ke kerongkongan. Nah, pada beberapa reptil seperti ular, kerongkongannya itu dapat meregang untuk menelan mangsa yang lebih besar daripada kepala mereka. Nah, setelah itu makanan akan mencapai lambung. Di lambung ini adalah tempat asam lambung dan enzim pencernaan membantu memecah makanan menjadi komponen yang lebih sederhana. Nah, kemudian pada fase berikutnya, makanan yang telah dicerna itu akan bergerak ke usus, di mana nutrisi diserap ke dalam darah melalui dinding usus. Jadi sisa-sisa yang tidak dapat dicerna itu kemudian akan dikeluarkan melalui kloaka. Kemudian ada sistem pencernaan pada apes. Nah, sistem pencernaan pada apes ini juga terdiri atas organ pencernaan, saluran pencernaan, dan kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan pada apes ini terdiri dari paruh. Paruh ini merupakan modifikasi dari gigi. Kemudian ada rongga mulut, faring, dan esofagus. Nah, faring ini dia berupa saluran pendek. Kemudian kalau esofagus ini adalah bagian yang disebut pembolok yang berperan untuk penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Kemudian ada lambung yang terdiri atas proventriculus atau lambung kelenjar dan ventriculus yaitu lambung punggungnya. Kemudian ada intestinum yang terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Nah, kloaka ini adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa produk dari proses pencernaan. Kemudian ada kelenjar pencernaan. Pada burung itu meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, jadi proses pencernaan si apes ini dimulai ketika burung ini menangkap makanan dengan paruhnya yang khusus disesuaikan dengan jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, makanan yang ditangkap ini kemudian akan masuk ke dalam rongga mulut dan lanjut ke kerongkongan yang memiliki dua bagian, kerongkongan makanan dan kerongkongan udara. Nah, dalam kerongkongan makanan ini, makanan akan dicampur dengan air liur dan kemudian diolah secara mekanis sebelum berlanjut ke lambung. Nah, pada lambung pada burung itu terdiri atas beberapa kantung, termasuk kantung makanan dan kantung khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sebelum dicerna lebih lanjut. Nah, pada apes juga memiliki enzim pencernaan dan asam lambung yang membantu memecah makanan menjadi nutrisi yang lebih sederhana. Nah, sehingga proses pencernaan utama itu terjadi di usus, di mana nutrisi akan diserap oleh dinding usus yang panjang. Nah, sehingga nutrisi yang tidak diserap akan dikeluarkan oleh kloaka. Kemudian ada sistem pencernaan pada mamalia. Nah, sistem pencernaan pada mamalia ini mempunyai karakteristik yang unik dibandingkan dengan sistem pencernaan lainnya. Nah, sistem pencernaan ini tuh terdiri dari rongga mulut yang membentuk titik awal pada jalur pencernaan. Lidah, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar hingga anus. Hewan ruminansia adalah salah satu kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakannya 2 kali yang dikenal dengan hewan memamah biak. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia ini lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Nah, pada hewan ruminansia ini terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, secara garis besar, alat pencernaan hewan ruminansia seperti sapi itu terdiri dari mulut, esofagus, lambung. Nah, lambung sapi ini sangat besar, diperkirakan sekitar 3 atau 4 dari isi rongga perut. Nah, lambung ini mempunyai peranan yang penting untuk menyimpan makanan sementara yang akan dimamah kembali. Nah, selain itu, pada lambung juga terjadi proses pembusukan. Nah, di mana ini lambung ruminansia ini memiliki 4 ruangan. Ketika sapi pertama-tama mengunyah dan menelan semua penuh rumput, bolus ini akan memasuki rumen atau perut besar yang memiliki kapasitas sampai 200 liter dan retikulum, di mana prokariota atau simbiosis bekerja pada bahan makanan yang kaya selulosa itu. Nah, sebagai hasil sampingan metabolismenya, mikroorganisme itu akan mensekresikan asam lemak. Sapi itu secara periodik mengunyah kembali makanan yang akan dipecah lebih lanjut menjadi serat sehingga lebih dapat diakses oleh kerja mikroba. Sapi kemudian akan menelan kembali mamahan yang bergerak ke omasum di mana air dikeluarkan. Memamah itu mengandung banyak sekali mikroorganisme
akhirnya akan lewat ke abomasum atau perut masam untuk dicerna oleh enzim sapi itu sendiri, sehingga akhirnya akan dilanjutkan ke usus halus, usus besar, dan berakhir di rektum. Nah, kemudian selanjutnya akan melalui anus. Dan yang terakhir itu ada sistem pencernaan invertebrata. Nah, sistem pencernaan pada hewan invertebrata itu berbeda-beda tergantung pada tinggi dan rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Nah, pada invertebrata itu cara memperoleh makanan itu bervariasi tergantung bagaimana susunan dan kemampuan alat-alat pencernaan makanan yang mereka miliki. Nah, di sini saya akan membahas beberapa film sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Yang pertama ada sistem pencernaan pada protozoa. Nah, protozoa ini memperoleh makanan itu melalui proses penyerapan atau pinositosis. Jadi, apabila ada makanan, maka protozoa atau amoeba akan bergerak mendekati makanan tersebut, kemudian mengelilingi makanan tersebut menggunakan kaki semuanya dan akan terbentuk vakuola makanan. Nah, di dalam vakuola makanan inilah akan terjadi proses pencernaan makanan. Kemudian sari-sari makanan akan diangkut ke seluruh tubuh oleh sitoplasma, sedangkan sisa makanan yang tidak diserap oleh sel akan dikeluarkan melalui membran plasma. Dan yang kedua ada sistem pencernaan porifera. Nah, pencernaan makanan pada filum porifera ini adalah pencernaan intraseluler. Jadi pencernaan intraseluler itu merupakan pencernaan makanan yang terjadi di tingkat sel. Nah, prosesnya itu diawali dari masuknya air melalui pori-pori tubuh porifera atau ostium. Nah, selanjutnya air akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan plankton dan bakteri yang menjadi sumber makanannya. Kemudian melalui mikropili yang terdapat pada sel koanosit lapisan endodermis porifera, plankton dan bakteri akan tersaring. Kemudian sel amoeboid memiliki tugas untuk mengedarkan hasil tangkapan tersebut ke seluruh tubuh porifera. Nah, air-air yang masuk bersamaan dengan makanan akan kembali dibuang melalui lubang yang berada di pusat tubuhnya, yaitu osculum. Kemudian ada sistem pencernaan pada filum coelenterata. Nah, alat pencernaan pada coelenterata ini berupa gastrovaskular, yaitu ruang yang berfungsi untuk proses pencernaan sekaligus untuk sirkulasi. Nah, sel yang membatasi rongga gastrovaskular ini disebut gastrodermis. Sel ini mampu mengekskresikan enzim ke ruang gastrovaskular. Sistem pencernaannya ini dimulai dengan mangsa masuk ke dalam mulut, kemudian dari mulut akan dibawa ke kerongkongan lalu masuk ke rongga gastrovaskular untuk dicerna secara ekstraseluler. Kemudian ada sistem pencernaan echinodermata. Nah, sistem pencernaan hewan ini itu sudah sempurna dengan mulut, lambung, usus, dan anus. Nah, sistem pencernaannya ini dimulai dari mulut yang posisinya berada di bawah permukaan tubuh. Kemudian akan diteruskan melalui paring ke kerongkongan, ke lambung, lalu ke usus, dan terakhir di anus. Nah, anus pada filum echinodermata ini letaknya ada di permukaan atas tubuh. Pada sebagian echinodermata ini biasanya tidak berfungsi. Pada echinodermata juga ini hewan ini memiliki lambung dengan cabang 5 yang masing-masing cabangnya itu menuju ke lengan. Nah, di masing-masing lengan itulah lambungnya bercabang 2, tetapi biasanya ujungnya buntu. Kemudian ada sistem pencernaan platyhelminthes. Nah, sistem pencernaan pada platyhelminthes salah satu contohnya itu ialah planaria. Juga berupa gastrovaskular, yaitu mangsa ditangkap oleh paring dengan cara ditonjolkan keluar, dan setelah mangsanya itu ditangkap akan segera ditarik masuk ke dalam rongga mulut bersama-sama mangsanya. Nah, sel-sel tertentu pada epitelium usus dapat membentuk pseudopodia dan mencerna mangsanya. Kemudian akan membentuk vakuola makanan dan terjadi pencernaan. Nah, sari-sari makanan itu akan diabsorpsi secara difusi yang akan masuk ke dalam jaringan tubuh. Kemudian sisa-sisa yang tidak dapat dicerna akan dikeluarkan melalui lubang mulut karena platyhelminthes tidak memiliki anus. Kemudian ada sistem pencernaan Annelida. Nah, Annelida ini sudah mempunyai alat pencernaan makanan. Makanannya itu dicerna secara ekstraseluler. Sistem pencernaan Annelida ini sudah lengkap berupa mulut, esofagus,
usus, dan anus. Nah, mulut pada filum Annelida ini dilengkapi oleh gigi kitin yang berada di ujung depan, sedangkan anus itu berada di ujung belakang. Nah, filum Annelida ini contohnya ialah cacing tanah. Biasanya itu memakan bahan organik mati dan membusuk yang ada di dalam tanah. Kemudian ada sistem pencernaan moluska. Nah, sistem pencernaan makanan pada moluska, salah satu contohnya yang kita ambil adalah dari kelas gastropoda. Itu diawali dari mulut yang di dalamnya terdapat radula. Nah, di samping itu juga terdapat kelenjar pencernaan yang sudah berkembang baik ya. Terus saluran pencernaan makanan itu terdiri atas rongga mulut, paring, esofagus, tembolok, lambung, usus, rektum, dan anus. Kemudian ada sistem pencernaan nematelmintes. Nah, sistem pencernaan nematelmintes ini sudah lengkap juga dan memiliki cairan pseudoxylem yang akan membantu sirkulasi makanan ke seluruh tubuh. Nah, saluran pencernaannya ini berupa pipa lurus yang dimulai dari kerongkongan, kemudian dilanjutkan ke usus dan berakhir di anus. Nah, nematelmintes ini atau cacing gilik ini memiliki sistem pencernaan yang relatif sederhana. Makanan ini akan memasuki tubuh melalui mulut yang terletak di bagian anterior. Kemudian, sistem pencernaan nematelmintes ini mencakup saluran pencernaan panjang yang terdiri dari mulut, paring, usus, dan anus. Nah, dan yang terakhir ada sistem pencernaan arthropoda. Nah, pencernaan pada arthropoda itu melibatkan pencernaan mekanis. Makanan akan memasuki tubuh melalui mulut yang seringkali dilengkapi dengan struktur pengunyah atau alat penghisap sesuai dengan jenis makanan yang mereka konsumsi. Nah, pencernaan secara mekanis yaitu di mana makanan akan dipecah menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian setelah melewati mulut, makanan bergerak melalui saluran pencernaan yang terdiri dari esofagus, lambung, dan usus. Nah, kemudian ada enzim pencernaan dan cairan pencernaan lainnya yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar pencernaan di sepanjang saluran ini untuk membantu dalam menguraikan makanan. Nah, nutrisi yang akan dihasilkan dari proses pencernaan akan diserap oleh dinding usus dan dibawa ke seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi. Jadi, sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Oke, hanya materi itu yang dapat saya sampaikan. Nah, bagaimana teman-teman? Luar biasa bukan sistem pencernaan ini? Mekanisme sistem pencernaan pada tubuh kita itu adalah salah satu keajaiban ciptaan Allah yang menakjubkan, yang mengingatkan kita akan kebijaksanaan dan keindahan penciptaannya yang tiada tanding. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman teman-teman tentang materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.